Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kifli dengan NIM 2207396. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar satu statistika. Langsung saja langsung saja kita ke soal nomor satu. Eh, yang mana kita di sini diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM kita. Yang mana NIM saya 2207396. Maka data yang kita ambil adalah dua pertama, angka 2 untuk digit pertama dan dua terakhirnya ada 96. Berarti kita mengambil data 296 data. Yaitu data nomor 1 sampai 296. Nah, dari 300 data yang dikasih sama Ibu, saya mengambil 296 data. Ini data data awal yang saya dapat. Kemudian yang berwarna ini adalah 296 data yang sudah saya susun. Nah, langsung kita masuk ke soal nomor 2. Itu jelaskan perhitungan central tendencies secara manual dengan menggunakan function Excel. Nah, untuk yang secara manual, perhitungan secara manual itu pertama untuk MEAN. MEAN adalah jumlah data dibagi banyak data, yang mana sudah saya jumlahkan dari 296 data, sudah saya jumlahkan dengan hasil 10.398 eh, dari jumlah data. Untuk N-nya yaitu banyak data, yaitu banyak data yang saya ambil yaitu 296 dengan hasil 35,128. Kemudian median, median adalah nilai tengah. Jadi nilai tengahnya kita mengambil data kita sebanyak 296. Jadi kita ambil nilai tengahnya. 96 dibagi 2 itu 148, di mana data di 148 adalah 35, sedangkan data kita genap, jadi nilai tengahnya di antara 184 dan 148 dan 149. Berarti kita menggunakan eh, rumus 35 ditambah 36 dibagi 2 dan mendapatkan hasil 35. Kemudian modus, modus adalah nilai yang paling banyak, data yang paling banyak muncul. Setelah saya urut dengan warna ini, ternyata angka data 28 lah yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 22 buah. Setelah kita blok, kita bisa mendapatkan yang di sini ada count. Jadi bawah ada 22 buah data dengan nilai 28. Jadi modusnya adalah 28. Nah, dengan menggunakan function Excel, kita tulis median modus. Kalau untuk rata-rata, eh, rumusnya ada di average, yaitu rata-rata dalam bahasa Inggris. Kemudian kita klik di data nomor 1, lalu kita blok sampai akhir. Kalau menggunakan cara mudah, itu menggunakan Control Shift Page Down. Langsung diblok semuanya, data dari 1 sampai 296. Kemudian median adalah eh, nilai tengah. Untuk rumusnya di Excel yaitu median. Itu sama juga kita blok data dari awal sampai 296. Kemudian modus nilai atau data yang banyak muncul. Itu dengan rumus mod atau mul. Setelah kita
masukkan rumusnya, baru juga kita klik data dari nomor satu sampai kita blok data nomor satu sampai ke 296. Itulah untuk jawaban nomor 2. Sekarang untuk pertanyaan nomor 3 itu gunakan steam and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, dari menggunakan steam and leaf plot, saya mendapatkan eh, nilai maksimal dari data yang saya dapatkan yaitu eh, 45, di angka 45, yaitu data paling tinggi 45 dan data paling kecilnya di 25. Sini saya mencarinya menggunakan rumus Excel, yaitu dengan rumus eh, max, kemudian kita blok data nomor satu sampai data 200, 296. Demikian juga dengan nilai min. Saya juga menggunakan rumus Excel dengan rumus min. Nah, setelah saya eh, meng- mengelompokkan untuk steamnya, di sini saya mengambil puluhan dari data saya, yaitu ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, sampai di 45. Nah, setelah saya leave, ternyata data 25 ada sebanyak, nih, setelah diurutkan, di 25 ada 5 ini banyak. Berarti di data kita, data yang memunculkan 25 lumayan juga banyak. Dan hasilnya dengan data di dua dengan puluhan dua ada sebanyak 74 data. Dengan data puluhannya 3 ada sebanyak 141 data. Dan data di 40 di puluhannya 4 ada sebanyak 81. Nah, ini kita jumlah untuk memastikan bahwa data kita sesuai. Itu dengan menggunakan rumus sum dari Excel. Langsung kita blok eh, jumlah 74, 141 sama 81 dengan mendapatkan hasil 296. Maka data kita valid, yaitu 296 data. Nah, kemudian pertanyaan keempat itu jelaskan perhitungan variasi secara manual dengan menggunakan dengan menggunakan function Excel. Nah, di sini saya lupa menggunakan dengan secara manual, tapi insya Allah saya mengerti dengan eh, menggunakan function Excel dan secara manual juga saya mengerti. Dan juga sini akan juga menyinggung untuk menggunakan secara manual. Nah, untuk nilai range-nya, range kita dapat dari eh, mengurangi data dengan nilai tertinggi dengan dikurang dengan nilai data paling rendah, yaitu nilai maksimum data dikurang dengan nilai minimum data. Maka kita dapatkan hasil range, yaitu 20. Dengan menggunakan function Excel, kita langsung max. Kita kalau boleh diblok saja data yang banyak ini, kemudian min kita blok saja data yang telah kita dapatkan hasil 20. Kemudian eh, untuk varian, kalau manual itu kita harus mencari X XI, XI-nya adalah data yang kita miliki, kemudian X bar-nya. X bar itu jumlah data. Jumlah datanya itu yang sebanyak 10.398. Setelah XI dikurang X bar, lalu dikuadratkan. Maka kita dapat varian, itu varian data satu. Setelah kita selesai variannya semua,
semua data ini sudah kita X, X bar kuadratkan, lalu setelah hasil X bar kuadrat, lalu dijumlahkan, lalu dibagi dengan N, maka didapatkan hasil varian. Nah, untuk standar deviasi juga, tapi untuk rumus di Excel-nya kita menggunakan varian V. Lalu kita blok dari data satu sampai data terakhir. Kemudian standar deviasinya setelah didapatkan akar varian sesudah kita blok tadi, langsung saja variannya saja kita akarkan. 37 langsung diakarkan. Kita dapatlah standar deviasi. Nah, kalau untuk standar deviasi, kalau rumusnya di Excel itu ada ST, ST def dot P. Lalu kita blok data 1 sampai data 200, 296. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 5. Buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Nah, jumlah kelas di sini saya langsung menggunakan rumus dari Excel dan juga rumus yang dikasih sama ibu itu 1 ditambah 3,32 log N. Log N yaitu jumlah data, berarti log 296. Nih, bisa kita lihat rumusnya. Langsung langsung saja mengeluarkan hasil 9,20488481. Kemudian intervalnya yaitu eh, jumlah jumlah kelas ya untuk interval yaitu range dibagi jumlah kelas, maka didapatkan hasil 2,172805,744. Nah, untuk jumlah kelasnya kita bulatkan saja menjadi 10, kita bulatkan ke atas karena nanti kalau dijumlahkan dibulatkan ke bawah itu 9, maka ada data yang tidak dapat dihitung. Nah, kita masukkan ke tabel distribusi frekuensinya, itu jumlah kelasnya kita ambil 10, kita masukkan 10 di sini. Nah, lalu interval kelasnya yaitu 2. Tapi untuk interval kelasnya di sini saya tidak menggunakan 2 lah, tapi langsung menggunakan yang 2,11728,05744. Nah, untuk interval kelas yang pertama itu kita masukkan jumlah data kita yang pertama yaitu 25. Kemudian untuk yang untuk mencari sampai kelasnya itu kita masukkan rumus J35 yaitu jumlah data yang pertama kita tambah dengan eh, interval kita yaitu 2,72805744. Lalu di rumusnya yang intervalnya kita kunci, yang eh, jumlah kelas yang data awal pertama nggak kita kunci. Nah, setelah itu lalu kita enterkan, kita dapatkan hasil 27,17. Kemudian yang 17 ini untuk kelas yang kedua, data dari Mac kelas yang pertama kita pindahkan ke awal kelas di kelas 2. Kemudian kalau di Excel sudah kita rumuskan, berarti itu semua datanya tuh sudah bisa kita
rumuskan secara otomatis, yaitu dengan menarik titik yang ada di sudut kanan bawah pada yang kotak kelas pertama, lalu kita tarik ke sampai kelas ke-10. Maka didapatkan hasil yang sama. Nah, untuk contohnya, mungkin kita hapus saja dulu ini. Nah, nah, contohnya ini setelah rumusnya kita kunci, yang ini juga dari kotak yang sudut bawah ini kita tarik, lalu kita blok bawah, hasilnya nol, lalu di sini juga kita tarik, langsung tarik ke bawah saja. Nah, langsung dapat. Kenapa di sini berubah? Karena di sini sudah saya masukkan rumusnya untuk titik tengah, frekuensi, persen, dan persen kumulatif. Nah, untuk titik tengahnya yaitu kita menjumlahkan batas data awal kelas sama batas maksimum kelas, lalu dibagi dengan dua. Itu kita masukkan rumusnya di sini. Sama dengan kita kita klik kelas awal, kemudian kita close, kita klik batas maksimum kelas, lalu kita tutup kurung, lalu baginya itu per strip, garis strip dibagi dua. Lalu kita enter. Dapat menjadi titik tengah. Nah, kalau sudah dimasukkan rumusnya, sama seperti tadi, kita tarik di kotak yang bawah sampai akhir. Maka hasilnya akan mengikuti untuk kelas yang kedua, 3, 4, 5, sampai dengan 10, dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi adalah jumlah kelas yang ada di antara dua data 25 sampai dengan rentan 27,17. Ada di 37. Seterusnya, frekuensi yang kelas 2 itu antara 27,17 sampai 29,35. Ada 37 juga. Begitu juga dengan seterusnya. Dan kita dapatkan hasil dari jumlah kelas sesuai dengan data kita, yaitu 296 data. Untuk persentase, persentase juga juga sudah saya masukkan rumusnya, yaitu persentase dari frekuensi ini, yaitu dengan frekuensi data frekuensi dibagi dengan jumlah data, yaitu N, jumlah data kita 296 dikali 100, maka dapatlah 12%. Gitu juga untuk seterusnya, kita blok kotak sudut bagian kanan, lalu tarik sampai ke bawah. 4. Dan ini harus 100%. Dan setelah kita sum, maka dia juga dapat 100%. Ini. Nah, untuk presentasi kumulatif, yaitu menjumlah 1250, lalu kita jumlah dengan 1250. Ini dapat 25. 25,00 kita jumlah dengan 8,78, dapat 33,78. Begitu juga seterusnya, 33,78 jumlah dengan 7. Dapat hasilnya dijumlah dengan persen. Dapatlah persen kumulatif, itu 100%. Nah, selanjutnya eh, perintah yang keenam itu plot tabel distribusi frekuensi ke dalam histogram. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu kita blok nilai tengah sama frekuensi sampai bawah, lalu kita masuk ke insert. Di sini ada histogram. Nah, di histogram inilah dan kita dapatkan hasil yang
seperti ini. Nah, jumlah frekuensi. Nah, untuk kurva yang saya dapat itu agak eh, menurun ke kanan, dari ke kiri, naik, terus turun, naik lagi sampai turun. Nah, selanjutnya yang nomor 7 itu tentukan selang kepercayaan 95 berat paket yang diterima perusahaan tersebut. Nah, selang pertanyaannya yaitu, nah untuk mencari yang 1,92 saya menggunakan rumus dari Excel, yaitu menggunakan tin V 0,05 eh, di sebenarnya nih dari V ini dari hasil 295 itu 196 dikurang 1. Kita dapat hasil 1,968038 yang kita ambil cuma di 1,96 saja. Kemudian X barnya yang kita ketahui ada di 35,13, jumlah datanya 296, dan ini adalah sebenarnya apa penyebutannya juga kurang. Yang penting ini adalah standar deviasi yaitu 6,1. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah X bar dikurang Z alfa per 2 dikali dengan standar deviasi per akar N besar sama, kecil sama dengan X, kemudian besar sama dengan X bar plus Z alfa per 2 eh, standar deviasi per akar N. Yang kita ketahui, ini yang secara manual saya jawab, kita masukkan angkanya, X barnya 35,13, yang Z alfa per 2-nya di 1,96, standar deviasinya 6,1, untuk N jumlah datanya akar 296, kecil sama dengan X, besar sama dengan X, 35,13 plus 1 plus Z X2 yaitu 1,96 dikali standar deviasi 6,1 per akar 296. Kita dapatkan hasilnya 34,435, kecil sama dengan X atau besar sama dengan X 35,825. Nah, sekian penjelasan tentang tugas besar statistika saya. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.